wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliadi Anggraini, angkatan 17, NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Kemudian pengertian moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kemudian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Yang ketiga adalah hukum. Hukum yaitu peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Menempatkan moral, etika, dan hukum dalam sebuah perspektif. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Beberapa alasan dalam komputer etik. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan minat komputer, yaitu 1. Kelenturan secara logis, sebagai kemampuan untuk memprogram komputer dalam melakukan hampir semua yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Contohnya adalah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Yang terakhir yaitu faktor ketidaktampakan. Ketidaktampakan operasi internal memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wijahyana, NIM 214. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audit informasi. Nah, di sini auditor ada beberapa macam. Yang pertama ini auditor eksternal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Dan ada beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor internal. Namun, setelah peristiwa Enron, praktik ini tidak berlanjut karena praktik ini merupakan salah satu kecurangan dan kegagalan Arthur Andersen dengan Enron. Yang selanjutnya ini ada auditor internal. Saat menyusun etika penggunaan komputer, suatu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting, dan mereka ini adalah para auditor internal. Perusahaan-perusahaan yang sangat besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang gunanya melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan auditor eksternal. Selanjutnya ada posisi audit internal dalam organisasi. Nah, tabel ini menunjukkan salah satu cara yang populer untuk menempatkan audit internal
dalam organisasi. Dewan Direktur yang mencakup komite audit di sini merupakan tanggung jawab dari Departemen Audit Internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Dalam Direktur Audit Internal di sini mengelola Departemen Audit Internal dan biasanya melapor ke CEO atau Direktur Keuangan. Nah, dan dalam Departemen Audit Internal ini di sini menjaga aktivitas yang penting dan mendapatkan kerjasama dari para manajer di semua tingkat. Selanjutnya ini pentingnya objektivitas. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasehat. Dan mereka ini hanya membuat rekomendasi untuk manajemen dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi tersebut. Selanjutnya ada jenis aktivitas audit. Yang pertama yakni audit finansial. Audit finansial ini memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Selanjutnya ada audit operasional. Memverifikasi. Audit operasional ini tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem dasar, yakni kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ini menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan menerapkan budaya etika dapat diterapkan dengan kode etik dalam program edukasi. Dan di sini untuk kode etik ada ACM atau kepanjangan dari Association for Computing Machinery yang berdiri pada tahun 1947 dan telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang bertujuan sebagai panduan untuk mengajarkan rekayasa peranti lunak, dan yang kedua untuk penggunaan perancangan pengembangan peranti lunak. Selanjutnya ini kode etika dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama ini masyarakat, yang kedua klien dan atasan, yang ketiga produk, yang keempat penilaian, yang kelima manajemen, yang keenam profesi, yang ketujuh kolega, yang kedelapan diri sendiri. 5 dari hal di atas atau yang sebelumnya saya sebutkan ini berkaitan dengan tanggung jawab di mana ahli tersebut menjadi bagian dari 5 hal, yakni masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. Dan 2 hal, yakni produk dan penilaian, berkaitan dengan kinerja profesional. Selanjutnya ini pendidikan etika komputer. Program edukasi formal terdiri atas 3, yaitu yang pertama mata kuliah di perguruan tinggi. Di awal pendiriannya, ACM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan oleh institusi pendidikan. Perguruan tinggi dan universitas telah mengajarkan etika komputer sejak beberapa waktu lamanya. Sekolah-sekolah bisnis biasanya menawarkan mata kuliah etika atau mengintegrasikannya ilmu tersebut
ke dalam mata kuliah bisnis seperti pemasaran dan akuntansi. Yang kedua, yakni program profesional. Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini seperti etika. Dan Asosiasi Manajemen Amerika melakukan survei nilai perusahaan di tahun 2002 dengan menemukan bahwa 23% dari perusahaan responden mengikuti panduan etika dan integritas hanya pada separuh waktu. Dan 33% seringkali mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan sesungguhnya. Dan akhirnya, forum isu khusus Asosiasi Manajemen Amerika dilaksanakan di New York City pada bulan November 2002 untuk membahas isu-isu ini. Salah satu pembicaranya adalah Frank Eisen, yang merupakan Direktur Etika di Bursa Efek New York. Yang ketiga, yakni program edukasi swasta. Legal Knowledge Company menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Mata kuliah ini ditujukan untuk dipergunakan perusahaan yang berusaha meningkatkan kesadaran beretika karyawannya. Selanjutnya yaitu etika dan CIO. CIO adalah Chief Information Officer, yang merupakan sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. CIO adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam suatu organisasi. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Yang keenam, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Dengan mengikuti program seperti ini, CIO dapat menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jamsah, tim 206. Selanjutnya yaitu Sarbanes-Oxley. Tujuannya untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Selanjutnya yaitu SOX 404. Ketetapan SOX yang memberikan dampak terbesar pada IT adalah bagian 404 yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Aktivitas perancangan yang dilakukan oleh CEO harus mencakup yang pertama, identifikasi sistem yang memainkan peranan dalam pelaporan keuangan, dan yang kedua, identifikasi risiko yang dihadapi sistem ini, dan yang ketiga, mendesain pengendalian yang mengatasi sistem ini, dan yang keempat, mendokumentasikan dan menguji pengendalian tersebut, dan yang nomor 5, memonitor efektivitas pengendalian seiring waktu, dan yang terakhir yaitu memperbarui pengendalian sebagaimana dibutuhkan. Selanjutnya yaitu SOX 409.
Ketetapan SOC lain yang memengaruhi pelayanan informasi adalah bagian 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ketetapan lain dari 409 menyebutkan bahwa perusahaan diisyaratkan untuk menyimpan kertas-kertas salinan tinjauan audit selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu SOC dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOC. Standar COBIT amat selaras dengan ekspektasi SOC. PT Akses Lintas Solusi adalah sebuah perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang IT dan website sejak 2010. PT Akses Lintas Solusi merupakan salah satu penyedia di LKPP atau Lembaga Kebijakan Barang atau Jasa Pemerintah yang memiliki website podotuku.co.id. PT Akses Lintas Solusi menggunakan beberapa sistem informasi untuk menunjang bisnisnya, seperti sistem e-procurement, sistem e-podotuku, dan sistem informasi manajemen. Ketentuan moral dan etika menggunakan teknologi informasi di PT Akses Lintas Solusi. Yang pertama, karyawan dilarang untuk browsing internet selain yang berhubungan dengan pekerjaan. Perusahaan melakukan pemblokiran terhadap situs tertentu agar tidak diakses oleh karyawan. Apabila ada karyawan yang melanggar, biasanya akan mendapatkan teguran terlebih dahulu, dan jika diulangi kembali, maka akan diberikan surat peringatan. Dan yang nomor 2, perusahaan juga hanya mengizinkan khusus suatu divisi yang hanya bisa mengakses suatu web. Divisi lain tidak diizinkan, dan jika ketahuan divisi lain membukanya, maka perusahaan akan menegur divisi itu dan mengganti akses password web tersebut.